Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tugas akhir yang berjudul Perancangan Suplai Pelanggan Industri Baru melalui jaringan distribusi 20 kafe kawasan industri Segayung Batang dengan anggota Zaki Hulamadi dengan NIM 210600191200017 dengan subjudul Analisis Perancangan Sistem Jaringan Distribusi 20 kafe untuk memenuhi peningkatan daya 20 MW pelanggan baru kawasan industri Segayung Batang. Dengan saya, Irzi Rifai Muftahriadi dengan NIM 210601191301110 dengan judul Perencanaan Rancangan Konstruksi dan Jaringan Distribusi 20 kafe baru di kawasan industri Segayung Batang. Dengan saya, Akbar Prasetyo Nugroho dengan NIM 210601191300080 dengan subjudul Analisis Perancangan Koordinasi Sistem Proteksi Jaringan Distribusi 20 kafe untuk menyuplai pelanggan industri baru 20 MW kawasan industri Segayung Batang. Perancangan suplai pelanggan industri baru melalui jaringan distribusi 20 kafe kawasan industri Segayung Batang memiliki permasalahan, yaitu yang pertama, PT PLN Persero P3 Pekalongan menerima permohonan pelanggan baru di kawasan industri Segayung Batang sebesar 20 MW dengan lokasi di Jalan Raya Bandar Tulis, area Sawah Kosong, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dari permasalahan tersebut, maka untuk solusinya yaitu perancangan suplai pelanggan industri baru melalui jaringan distribusi 20 kafe kawasan industri Segayung Batang dengan desain jaringan distribusi 20 kafe meliputi 3 bagian. Analisis perancangan sistem jaringan distribusi 20 kafe untuk memenuhi peningkatan daya 20 MW pelanggan baru kawasan industri Segayung Batang. Penentuan gardu induk yang menyuplai pelanggan baru yaitu yang pertama ada GI New Batang terletak di sebelah utara pelanggan baru dengan jarak 3,4 km. Yang kedua ada GI Batang sebelah barat pelanggan baru dengan jarak 6,1 km. Yang ketiga ada GI Weleri terletak di sebelah timur pelanggan baru dengan jarak 35 km, maka terpilihlah GI New Batang sebagai penyuplai untuk pelanggan baru. Pelanggan baru 20 MW membutuhkan 2 penyulang untuk memenuhi kebutuhan daya. Untuk rutenya ada di rute biru adalah rute TLS 4, sedangkan rute merah adalah rute TLS 3. Penyulang yang existing rutenya melewati pelanggan baru, yaitu TLS 03 dan TLS 04. TLS 03 memiliki beban arus sebesar 207 ampere dengan keterangan yaitu campuran, sedangkan TLS 04 adalah 0 arus dan keterangan merupakan pelanggan premium. Maka pelanggan baru 20 MW akan menggunakan penyulang baru TLS 06 dan TLS 07. Terlihat dari alternatif 1, drop voltage yang terjadi adalah 19,74 kV. Sedangkan untuk losses yang terjadi sekitar 221,1 kW. Hal ini terjadi pada tulis 06 dan tulis 07. Ketika melewati alternatif 2, maka drop voltage yang terjadi adalah 19,51 kV dan losses yang terjadi sekitar 284,6 kW. Maka alternatif 1 lebih baik daripada alternatif 2. GI New Batang akan melewati alternatif 1 dengan jarak 4.836 meter dan didapatkan drop voltage sebesar 19,74 kV dengan persentase drop voltage adalah 3,75% dari tegangan nominalnya. Maka telah sesuai dengan SPLN nomor 72 tahun 1987. Bagian 2 yaitu perencanaan rancangan konstruksi dan jaringan distribusi 20 kafe baru di kawasan industri Segayung Batang. Yang pertama, yaitu menentukan letak titik tiang melewati 2 rute. Yang pertama, yaitu rute 1 dengan jarak kurang lebih 4,9 km yang melewati Jalan Wonodrio Raya. Kemudian belok kanan melewati Jalan Raya Pantura dan kemudian belok kiri melewati Jalan Raya Sembojo. Kemudian rute 2 dengan jarak kurang lebih 6,2 km melewati Jalan Wonodrio Raya. Kemudian belok kanan melewati Jalan Raya Pantura. Kemudian belok kiri melewati Jalan Baru Kawasan Industri.
dan kemudian belok kanan mengikuti Jalan Raya Sembojo. Selanjutnya, dalam perancangan jaringan distribusi baru, menggunakan konduktor yaitu NF-AAX-SEYT 240 mm persegi. Selanjutnya, mendapatkan hasil dari konstruksi tiang yang akan digunakan dalam perencanaan, yaitu konstruksi saluran kabel udara tegangan menengah jenis DB01, DB02, DB03, DB04, DB05, dan yang terakhir konstruksi SKUTM DB06. Setelah perhitungan konstruksi tiang, didapatkan hasil dari rencana anggaran biaya. Yang pertama untuk RAB rute 1, didapatkan hasil untuk rute 1 sebesar Rp4.626.923.602 dan rute 2 sebesar Rp5.535.418.750. Sehingga pada perencanaan jaringan distribusi baru ini dipilih rute 1 sebagai rute untuk perencanaan jaringan distribusi dengan total selisih sebesar Rp908.495.148. Bagian ketiga adalah analisis perancangan koordinasi sistem proteksi jaringan distribusi 20 kV untuk menyuplai pelanggan industri baru 20 MW kawasan industri Segayung Batang. Tugas akhir ini membahas tentang koordinasi sistem proteksi setelah adanya penambahan penyulang baru yaitu TLS-06 dan TLS-07 di GI New Batang. Standar yang dipakai adalah IEC 60909, IEC 60255, British Standard 142. Dengan kurva yang dipakai adalah kurva SI atau standar inverse. Berikut adalah setting OCR dan GFR pada relay incoming 1. Berikut adalah setting OCR dan GFR pada relay outgoing TLS-06. Berikut adalah setting OCR dan GFR pada relay incoming 2. Berikut adalah setting OCR dan GFR pada relay outgoing TLS-07. Untuk menguji koordinasi proteksi diberikan gangguan 3 fasa di ujung penyulang TLS-06. Sesuai pada simulasi, CPU outgoing TLS-06 akan trip sebagai proteksi utama dan CPU incoming 1 trip kedua sebagai proteksi cadangan. Selanjutnya, dilakukan uji proteksi jika diberi gangguan di area sebelum outgoing TLS-06. Sesuai simulasi, CPU incoming 1 akan trip, sedangkan CPU outgoing TLS-06 tidak trip karena bukan merupakan area proteksi dari relay outgoing TLS-06. Untuk menguji koordinasi proteksi diberikan gangguan 3 fasa di ujung penyulang TLS-07. Sesuai pada simulasi, CPU outgoing TLS-07 akan trip sebagai proteksi utama dan CPU incoming 2 trip kedua sebagai proteksi cadangan. Selanjutnya, dilakukan uji proteksi jika diberi gangguan di area sebelum outgoing TLS-07. Sesuai pada simulasi, CPU incoming 02 akan trip sedangkan CPU outgoing TLS-07 tidak trip karena bukan termasuk area proteksi dari relay outgoing TLS-07. Dari hasil simulasi, koordinasi sistem proteksi sudah berjalan dengan baik.